wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Smaris TV. And now in this video ada saya nih ya, Mem Kartika. Yang kali ini saya mau share beberapa tips ya buat kalian yang punya minat pengen belajar bahasa Inggris, atau buat kalian yang bingung gimana sih belajar bahasa Inggris yang efektif, nah kayak gitu ya. Dan buat kalian juga yang pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu harus belajar dari mana, nah kayak gitu. Jadi insya Allah tips ini akan bermanfaat buat kalian atau menginspirasi kalian. Cuma di sini sebelum saya sampaikan beberapa tipsnya, jadi di sini saya mau share tipsnya nih ya guys ya, gimana caranya belajar bahasa Inggris buat kalian pemula atau for you beginners ya. Sebelum itu saya mau sampaikan disclaimer dulu di sini ya. Jadi di sini saya share tips bagaimana belajar bahasa Inggris untuk pemula atau beginners. Di sini bukan karena saya merasa lebih baik dari kalian bahasa Inggrisnya, enggak juga ya. Cuma di sini saya membagikan tips ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam belajar bahasa Inggris. Seperti itu, dari awal banget. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, saya mau ngingetin di sini ya buat kalian yang lagi nonton video ini tapi masih belum subscribe, jangan lupa langsung aja ya tap di situ untuk subscribe channel kita Smaris TV biar kita semakin semangat nih kontennya ya, dan selalu membawa manfaat buat kalian yang ada di rumah. Oke? Jangan lupa like dan share juga ya, dan komen juga di sini. Mungkin ada pertanyaan yang bikin kalian ingin ditanyakan gitu ya dari tips yang mau saya share sebentar lagi ini, boleh banget. Oke, let's start guys. Dari yang pertama, tips yang pertama ya. Based on my own experience in learning English, I can say that learning English should be started from vocabularies. Maksudnya adalah, jadi buat kita ya, apalagi buat kalian, for you beginners, buat pemula nih ya, belajar bahasa Inggris itu harus dimulai dari vocab guys, atau kosakata. Kenapa? Karena coba gini sekarang ya, kita bayangin aja, misal kita lagi baca teks yang berbahasa Inggris nih ya, gimana kita mau ngerti isi teks itu gitu loh, kalau kita nggak ngerti artinya. Nah, jadi masalahnya di sini di perbendaharaan kata atau koleksi vocab kita dalam bahasa Inggris yang sangat minim. Nah, seperti itu. Belum lagi pas dengerin lagu nih ya, ini maksudnya lagu apa gitu buat kalian mungkin yang suka nyanyi atau hobi nyanyi gitu, nggak bisa dapat feel dari lagu itu karena kita nggak tahu maksudnya. Oke sih, memang sekarang kita bisa search ya, bisa googling gitu untuk liriknya, tapi kan nggak praktis guys ya. Kalau misalkan kita langsung tahu, langsung bisa nyanyiin dan dapat feelnya kayak gitu guys. Kenapa kok vocab itu ada di basic banget? Paham ya guys ya? So gimana caranya? Jadi maksudnya adalah kita itu harus mengumpulkan atau menambah koleksi vocabularies kita, bahasa Inggris tentunya, menjadi semakin banyak. Nah kayak gitu. Buat kalian pemula atau for you beginners, menurut saya sih ya, mending dimulai dari kosakata yang sangat lekat dengan keseharian kita. Misalkan nih, yang sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi ya. Contoh misalkan pas bangun tidur, oke, sekarang aku lagi bangun tidur nih, kita tahu nggak bahasa Inggris dari bangun tuh apa? Kalau misalkan kita nggak tahu, jadi kita bisa langsung menentukan, oh berarti ini vocab yang harus aku kuasai sekarang. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa tulis di, kalau dulu sih aku saya belajarnya itu lewat mendatanya, maksudnya ya, ngelis kata-kata baru itu, vocab baru itu di small note kayak gitu ya. Mungkin kalau sekarang kalian rasa itu aduh kan ribet, masih ambil buku, masih ambil pulpen dan sebagainya, ya kalian bisa juga memanfaatkan fitur keep note yang ada di Android kalian atau iPhone kalian. Saya yakin ya, sekarang tuh zamannya udah sophisticated banget. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur itu untuk menyimpan ya, atau mencatat vocab baru apa yang kalian temukan sehari-hari. Oke, misalkan kita dapat nih ya kata bangun. Jadi apa sih bahasa Inggrisnya dari kata bangun ini? Nah, kalian bisa langsung cari di kamus. Waduh, ribet lagi nih, harus buka kamus gitu kan? Ya enggak juga guys. Kan sekarang udah banyak ya aplikasi kamus yang bisa kalian download langsung di Play Store. Di situ bisa dimanfaatkan. Jadi silakan pilih salah satu di antaranya. Dan keuntungannya juga banyak dari aplikasi itu ada fitur untuk mengetahui gimana sih pronunciation-nya. Jadi how to pronounce, bagaimana cara pelafalannya. Jadi dilengkapi dengan fitur itu. Nah itu sangat bermanfaat sekali ya guys. Jadi nggak ribet harus buka kamus setebel itu. Nah kayak gitu. Atau mungkin kalian udah terbiasa juga pakai Google Translate, boleh juga sih. Cuman kalau Google Translate, saya saraninnya itu digunakannya untuk per kata aja.
Jangan digunakan untuk complete sentence atau bahkan teks itu janganlah, karena nanti bahasanya nggak bagus ya, amburadul kayak gitu. Jadi udah ya, kembali lagi tadi contohnya kata bangun. Bangun di sini artinya wake up. Jadi kita bisa menambahkan kata itu di vocabulary list kita sendiri ya. Nah seperti itu. Itu tips yang pertama ya guys. Mungkin juga nanti pas udah bangun tidur, berkedip, duduk, makan, sarapan, terus mandi, berangkat ke sekolah, melihat ada tukang beca di pinggir jalan lagi mengayuh sepedanya, mengayuh becaknya ya, maksudnya kok sepeda sih, sorry. Lalu jadi kalau kita rasa itu kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, jadi itu bisa banget kan ya ditambahkan ke vocabulary list-nya kita tadi itu. Nah seperti itu. Dan untuk di tips yang kali ini saya sarankan kalian tuh harus punya target ya. Seperti saya dulu belajarnya itu targetnya satu hari saya harus mengumpulkan 3 vocab ya. Jadi ada 2 verbs, ada 1 noun kayak gitu. Kalau ini sih tergantung kalian sih ya. Untuk variasinya terserah kalian maunya berapa gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik lebih dari 3 per harinya. Sekarang kan bayangin aja kalau satu hari kita punya 3 new vocab ya. Kalau satu minggu kita bisa punya 21 kan. Terus 1 bulan kita juga sekitar punya 84 new vocabularies kan, seperti itu guys. Jadi kalau berapa tahun, nah nggak kebayang kan, udah banyak, bisa-bisa 1 kamus kita hafal semua tuh ya. Nah seperti itu. Bahkan kan sebagian dari mereka ya mengatakan bahwa untuk pemula, for beginners, jadi setidaknya itu menguasai sebanyak 3000 vocab. Nah seperti itu. Kalau kita bayangin aja sih 3000 banyak banget gitu ya, tapi nggak kerasa guys kalau itu dicicil setiap hari gitu. Jadi menurut saya sih pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit menjadi bukit itu ya works banget di sini gitu. Jadi itu tips yang pertama guys. So let's move on the second tips. Oke, untuk tips yang kedua, jadi menurut pengalaman saya pribadi ya, based on my own experience in learning English, jadi kata atau vocabularies yang tadi udah kita dapat itu make it more applicative gitu ya. Jadi membuatnya lebih aplikatif. Jadi nggak cuma sekedar dihafal aja setiap hari seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kata itu ya dalam 1 kalimat atau berapa kalimat, nah kayak gitu. Jadi nanti kita di tips yang kali ini kita melakukan self talk atau apa sih namanya ya, sama aja sih seperti self monolog gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Tadi kan udah saya kasih contoh ya, misalkan kita udah menemukan 1 new vocab yaitu bangun ya. Oke. Bangun itu artinya tadi wake up. Jadi kita bisa menggunakan kata wake up itu dalam kalimat. Contoh misalkan I wake up at 4:30 every morning, misalkan seperti itu. Nah jadi kita ngomong sama diri kita sendiri loh, itu maksudnya self talk tadi. Nah sekarang bayangkan kalau misalkan dalam sehari kita menemukan 10 new vocabularies, berarti kan kita ada 10 kali nih ya ngomong bahasa Inggris sama diri kita sendiri. Ya nggak apa-apa sih, walaupun orang lain bilang itu ngapain sih ngomong sendiri gitu, nggak apa-apa, udah jangan dipeduliin gitu ya. Yang penting ini track kalian gimana caranya bisa biasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris walaupun masih dengan diri sendiri kayak gitu ya guys. Itu tips yang kedua. Jadi gimana? Paham ya sejauh ini? Oke, kali ini tentang tips yang ketiga. Di tips yang ketiga ini adalah tentang gimana sih kita itu relate daily routine kita atau hobi kita menjadi bahasa Inggris, berbau bahasa Inggris gitu. Maksudnya kok berbau ya? Ya gimana ya, pokoknya kita tuh menghubungkan segala rutinitas kita sehari-hari atau hobi kita sehari-hari itu menjadi berbahasa Inggris. Nah kayak gitu. Secara tidak langsung di sini kita itu sudah mengasah 4 skill dalam bahasa Inggris. Sudah tahu kan ya? You know that there are 4 skills in English, in learning English. They are speaking skill, writing skill, listening skill, and the last one is reading skill. Nah seperti itu. Contoh nih, misalkan kalau dalam keseharian kita, biasanya nih anak-anak sekarang nih ya, anak-anak kekinian nih ya, generasi milenial sukanya kan nge-gadget aja terus gitu kan, scroll sosmed aja gitu kan. Nah dan biasanya rata-rata sih anak-anak sekarang tuh kan narsis ya, suka ngepost foto atau video di TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah itu kenapa nggak bisa kita bikin kalau itu jadi bahasa Inggris? Contoh misalkan yang suka ngepost foto nih, foto yang estetik banget atau foto yang narsis lah, terserah kalian, yang biasanya captionnya pakai bahasa Indonesia. Nah jadi bisalah kalian itu mengubahnya menjadi
berbahasa Inggris seperti itu. Jadi nggak usah takut ya guys, nggak usah ragu gitu. Kalau perlu kalian bisa add information about it, jadi bisa menambah informasi di bawahnya misalkan dengan kata-kata seperti ini. Feel free for any correction. Maksudnya adalah jadi kalian terbuka banget gitu kalau misalkan ada koreksi yang datang di kolom komentar kalian kayak gitu. Mungkin kan nggak menutup kemungkinan yang ngelihat postingan kita itu ada native speaker, ada guru bahasa Inggris, atau teman-teman yang udah mahir bahasa Inggrisnya seperti itu kan. Nah jadi di situ kalian juga bisa belajar. Nah termasuk kalian juga para YouTuber yang udah punya channel YouTube tuh, sekali-kali lah bikin konten YouTube itu menjadi menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Suka nonton, bisa juga digunakan kalau suka nonton movie, biasanya yang dulunya sukanya drakor gitu, bolehlah kali ini beralih ke Hollywood gitu karena menggunakan bahasa Inggris. Dan coba aja kalian pas nonton itu subtitlenya diganti dengan subtitle bahasa Inggris. Kalau tanpa subtitle menurut saya sih little bit more difficult gitu ya buat kalian beginners, buat kalian pemula gitu. Jadi bisa diganti dengan subtitle yang bahasa Inggris. Gimana kalau dengan hobinya yang nyanyi kak? Bisa banget. Mungkin dulu genre kalian tuh pop Indonesia gitu. Bisa kan sekali-kali kalian itu mengubahnya menjadi menyanyikan lagu-lagu western atau lagu yang berbahasa Inggris. Nah seperti itu. Buat kalian juga yang hobinya menulis ya. Tadi kan sebenarnya ngerelate ya dengan yang sebelumnya saya sudah sampaikan nih, menulis caption. Nah itu kan sebenarnya kita secara tidak langsung sudah mengasah kemampuan writing skill kita. Nah seperti itu. Jadi kalau nanti misalkan koleksi vocabnya kita itu udah naik level, artinya udah lumayan banyak gitu, jadi kita bisa mengembangkan hobi menulis kita itu menjadi menulis jurnal misalkan atau diary gitu ya. Atau bisa juga nanti kalau kita udah banyak banget koleksi vocabulary-nya, jadi kita bisa menaikkan level menjadi menulis esai. Nah seperti itu. Oke, itu untuk yang suka nulis. Apalagi dong ya, suka dengerin lagu. Nah ya sama aja dengan yang tadi ya, suka dengerin lagu. Cobalah dengerin lagu-lagu western song I mean, atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris gitu, karena secara tidak langsung ini membuat kita mengasah listening skill kita. Jadi kita lebih familiar dengan kata-kata bahasa Inggris yang kita dengar. Seperti itu guys. Atau buat kalian yang sukanya public speaking ya, atau kalian lagi menggeluti dunia broadcasting, nah kayak gitu. Jadi kalian bisa juga tuh menggunakan hobi kalian itu atau kemampuan kalian itu menjadi berbahasa Inggris. Contoh, jadi kan ini speaking yang dilatih ya, sebenarnya relate sih sama tips yang kedua tadi ya. Jadi kalau kita mau fasih ngomong bahasa Inggrisnya, mau fluent atau lancar ngomong bahasa Inggrisnya, jadi kita harus terbiasa berkomunikasi setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Nah tadi kan kita udah memulainya dengan self talk ya, atau self monologue. Nah kayak gitu, kali ini kita mungkin bisa juga find partner gitu ya, menemukan temen yang interestnya sama kayak kalian, yang kemauan atau keinginannya sama kayak kalian, pengen belajar bahasa Inggris juga. Contoh misalkan di sekolah, jadi kalian bisa cari temen yang seperti itu, untuk setiap hari itu kalian bisa diajak ngomong bahasa Inggris terus. Nah jadi semakin terbiasalah kalian berbicara bahasa Inggris. Gak suka kalau sama temen sekolah, takutnya dibully atau gimana ya, boleh sih dari temen yang kalian jalin di sosmed gitu, atau kalau perlu kalian making friends sama native speaker, boleh tuh. Jadi kalian temenan sama orang-orang native-nya, jadi kalian bisa lebih, ini sih menurut saya lebih valid gitu loh ya, tentang apapun yang menjadi koreksi mereka buat kalian. Nah seperti itu. Oke guys, itu untuk tips yang ketiga. Jadi untuk tips yang keempat masih berhubungan dengan tips yang sebelumnya nih. Jadi kalian harus menemukan acuan atau menemukan guru gitu loh ya dalam belajar, karena kan memang belajar itu perlu guru gitu kan. Gak semua dari semua yang harus kita pelajari dalam bahasa Inggris, aspek-aspeknya itu bisa kita pelajari sendiri guys. Kita perlu guru kayak gitu ya, biar nggak ada misunderstanding di sini. Seperti itu. Oke, temukan aja, bisa itu guru bahasa Inggris kalian ya. Jadi it can be your English teacher, or as I told you before, you can making friends with native speaker. Jadi kalian bisa menjadikan native speaker itu sebagai guru kalian, menanyakan apapun ketidakpahaman kalian tentang bahasa Inggris, terutama nih ya guys, yang paling nggak bisa belajar sendiri itu adalah grammar. Tahu sendiri kan ya, sejak kita pertama belajar bahasa Inggris yang paling jelimet itu pasti grammar. Nah kayak gitu, tapi jangan takut. Kenapa enggak gitu loh ya, kalau kita bagus di spoken tapi kita bagus di written juga. Nah kayak gitu guys, sayang banget kan kalau cuma speaking aja yang kita kuasai tapi
writingnya enggak. Nah, banyak kan anak yang speakingnya oke, fluent, fasih, tapi ketika written test dia nggak bisa. Nah, sayang banget, mending menguasai written and spoken English kayak gitu. Itu sih. Kemudian selain secara personal, nah kalian juga bisa menemukan video atau cara-cara untuk belajar bahasa Inggris di sosial media. Itu juga bisa kalian jadikan acuan ya. Kalau untuk speaking sih saya lebih nyaraninnya kalian itu selain belajar dari movie, bisa belajar dari podcast ya. Jadi carilah podcast-podcast yang berasal dari luar gitu, dari Indonesia. Karena apa? Mereka kan native speaker gitu loh. Jadi kalian bisa tahu tuh perbedaan accentnya antara British, American, Australian, atau bahkan apalah. Kayak gitu guys. Oke, now we arrive at the end of this video ya. Jadi sekarang kita udah sampai di akhir video ini. Itu semua tentang tips how to learn English. Harapannya sih setelah menonton video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pingin belajar bahasa Inggris dan bingung caranya gimana. Oke guys, so this is the end of this video. Thank you for your good attention guys, but I remind you that to subscribe, like, and comment this video. Okay, so see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.